Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Li ru'ya kunya wa asma fakanuha wa'tabiruha bi asma'iha. Artinya, dalam mimpi ada kiasan-kiasan dan nama-nama, maka uraikanlah kiasan-kiasan itu dan tabirkan sesuai dengan nama-nama atau yang disebutkan dalam mimpi-mimpi tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang manusia itu selalu inginkan supaya diberikan petunjuk dalam setiap doa-doanya. Petunjuk itu bermacam-macam. Terkadang kita bermimpi yang aneh, terkadang kita bermimpi yang tidak menemukan arti dari mimpi kita tersebut. Ini merupakan mimpi-mimpi yang perlu untuk kita ketahui artinya. Nah, kali ini saya akan menguraikan tafsir mimpi yang berkenaan dengan huruf B. Simak terus, jangan sampai di skip. Barangkali ini sangat penting untuk Anda dan menjadikan petunjuk yang sangat berarti untuk Anda. Dimulai dengan huruf B yang pertama, yaitu babi. Dalam mimpi, babi adalah musuh terkutuk yang kuat yang suka berkeluh kesah ketika mendapat musibah. Dia suka berbicara tetapi tidak menepati apa yang dibicarakannya. Babi bisa juga berarti orang besar yang berpengaruh tetapi rusak agamanya dan jelek pekerjaannya. Jenis-jenis babi. Babi hutan berarti hujan dan hawa yang sangat dingin bagi musafir, sedangkan bagi penduduk desa berarti kesempitan dan kesulitan. Babi piaraan adalah kemakmuran bagi orang yang bermimpi melihatnya dan berarti terpenuhi hajatnya. Anak-anak babi adalah kesusahan bagi siapapun yang bermimpi melihatnya. Barang siapa memiliki beberapa ekor babi, dia akan memiliki banyak harta. Barang siapa bermimpi berjalan seperti babi, secepatnya dia akan mendapat sesuatu yang menyenangkan hati. Barang siapa bermimpi menaiki babi, dia akan mendapat harta yang banyak, atau dia akan mendapat kekuasaan dan kemenangan atas musuhnya. Begitu pula jika dia bermimpi menyerang seekor babi, dia akan menang atas musuhnya yang zalim. Barang siapa bermimpi menangkap seekor babi, dia akan dapat mengalahkan seorang yang amat kuat. Daging babi dalam mimpi berarti baik bagi siapa saja, tetapi jika seorang bermimpi memakan daging babi, berarti dia memakan harta haram, sedangkan dia tahu babi itu haram. Bermimpi memakan daging babi yang telah dimasak berarti dalam bisnisnya dia mendapat harta yang tidak halal. Baca atau membaca.
Ketika seseorang yang bermimpi membaca selain Al-Quran, barang siapa membaca buku catatan amalnya dari hari kiamat, padahal dia tidak bisa membaca di luar mimpi, dia akan menjadi orang kaya setelah fakir. Bermimpi membaca buku catatan amalnya bisa juga berarti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa. Barang siapa bermimpi membaca kulit muka sebuah buku atau sampul, dia akan mendapat warisan. Jika yang dia baca bagian belakangnya, berarti dia punya utang bertumpuk. Jika dalam mimpi itu dia lancar sekali bacaannya, dia akan mendapat kekuasaan. Membaca buku, melihat seorang membaca buku dalam mimpi berarti melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Membaca Al-Quran dalam mimpi, jika hal itu tampak dilakukan di atas kuburan, itu berarti memberi nasihat terhadap orang yang tidak mau menerimanya, atau berarti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam mimpi, badak adalah raja agung. Barang siapa bermimpi menarik seekor badak, dia akan mendapat harta dari seorang raja agung. Barang siapa bermimpi menaikinya, berarti dia bersikap sombong atau berkhianat terhadap raja. Badam, buah badam. Dalam mimpi, buah badam adalah hilangnya berbagai penyakit atau hilangnya jabatan dan kekuasaan. Karena dalam bahasa Arab buah badam adalah laus. Jika huruf-huruf pembentuknya dibalik, maka berbunyi zaul yang berarti kuburnya. Kecuali jika buah badam itu berwarna hijau. Buah badam hijau jika artinya adalah harta yang halal. Buah badam manis bisa juga berarti manisnya iman. Sedangkan buah badam pahit adalah perkataan yang hak. Ada yang mengatakan bahwa buah badam kering berarti kegaduhan dan kerusuhan karena terdengar darinya suara berisik, dan bisa juga berarti kesedihan. Barang siapa bermimpi memakan buah badam, dia akan memperoleh harta di samping tubuhnya sehat, atau mungkin juga dia akan memakan harta dengan nyaman dari seorang keluarga raja. Pohon badam. Barang siapa memetik buah badam dari pohonnya, dia akan mendapat suatu harta dari seorang yang kikir lewat persengketaan. Pohon badam dalam mimpi adalah seorang lelaki yang kikir terhadap orang lain, tetapi dermawan terhadap keluarganya. Pohon badam bisa juga berarti laki-laki asing. Kulit badam. Barang siapa bermimpi dirinya ditaburi kulit badam, dia akan mendapat pakaian. Bermimpi mempunyai perawakan yang tinggi adalah fitnah, atau barangkali berarti pelit dan memamerkan pemberian yang telah diberikan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berperawakan tinggi. Jika dalam mimpi menjadi pendek, karena itu adalah pertanda turunnya kedudukan atau dekatnya ajal. Barang siapa bermimpi tinggi badannya melampaui batas yang wajar, berarti ajalnya sudah dekat. Karena itu berarti mendekati langit atau dia jatuh dari posisinya yang tinggi. Barang siapa bermimpi perawakannya menjadi pendek sedangkan dia orang yang berkuasa, berarti dia akan dicopot dari kekuasaannya. Perawakan yang pendek berarti pula lemah dalam persidangan atau kalah dalam persengketaan, sedangkan perawakan tinggi bagi pencari kekuasaan berarti tercapainya tujuan yang diinginkan. Bahu dalam mimpi
pemimpi adalah teman si pemimpi, sekutunya atau buruhnya atau orang yang mewakilinya. Bahu juga berarti rezeki dan kebaikan atau upaya penyembuhan terhadap si sakit, atau mungkin juga berarti perjalanan jauh. Allah berfirman, maka berjalanlah di penjuru-penjuru bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Maksudnya, lakukanlah perjalanan jauh ke penjuru-penjuru bumi. Adapun rasa sakit pada bahu adalah perbuatan buruk si pemimpi akibat perbuatan tangannya sendiri. Jika kedua bahu seorang dalam mimpinya tampak berotot baik, itu pertanda kejantanan dan kekuatan. Tetapi bagi seorang narapidana, mimpi seperti itu berarti dia akan menetap lama dalam penjara sampai dia dapat merasakan betapa beratnya belenggu penjara. Bahu bisa juga berarti dosa-dosa yang ditanggung si pemimpi. Jika dia bermimpi bahunya memikul beban yang berat, dia menanggung dosa-dosanya. Marilah kita berdoa supaya mimpi-mimpi kita mendapatkan petunjuk yang terbaik untuk kita dan terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.